Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik anak-anakku kelas 6, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi akidah akhlak bab Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Silakan kalian akses pada aplikasi e-learning madrasah. Kemudian kalian baca dulu langkah-langkah pembelajaran yang ada pada menu tim lain. Kemudian semua bahan ajar ada pada menu bahan ajar di aplikasi e-learning madrasah. Baik, saya buka. Nah, tampilan seperti gambar ini didapatkan dari menu bahan ajar aplikasi e-learning madrasah. Kalian klik menu bahan ajar, kemudian kalian cari judul yang bernama Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, Al-Qadir, maka akan tampil seperti gambar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Ini unduh file adalah ikon untuk kalian bisa mendownload materi dari saya. Selanjutnya Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, Al-Qadir. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Asmaul Husna ada berapa? 99. Kali ini pada kesempatan ini akan membahas 4 Asmaul Husna sebagaimana tersebut tadi. Yang pertama, Al-Qawi. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Dalil tentang Allah memiliki asma Al-Qawi terdapat pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha laqawiyyun aziz. Ini potongan ayatnya ya, tidak satu ayat penuh maksudnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Nah, itu kita lihat lafadz yang saya tebali. Itu merupakan kata kuncinya bahwa Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40 itu dalil dari Al-Qawi karena ada kata kuncinya. Terus lagi Al-Quran surat Hud ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sama, ada kata kuncinya seperti itu, saya garis tebal. Jadi nanti jika kalian mendapati soal kemudian ayat Al-Quran terus pertanyaannya dalil di atas merupakan dalil tentang asma Allah bernama. Duh, ini belum diajarkan. Jangan seperti itu ya. Kalian baca ayatnya. Ada kata kuncinya enggak? Kata kunci itu mengarahkan ke asma Allah yang mana? Seperti itu nanti ya. Terus dalam Al-Quran Al-Qawi disebut sebanyak 11 kali. Itu cukup kalian pahami ya. Selanjutnya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Allah Maha Kuat, antara lain satu, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Perputaran jagat raya ini. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada sinar matahari. Nah, itu bukti bahwa Allah itu maha Al-Qawi. Kalau Allah bukan Al-Qawi, panggah siang, panggah malam, panggah hujan, ya repot ya di dunia. Nah itu terus selanjutnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Buktinya apa? Hewan sekecil apapun, makhluk Allah apapun, semuanya dicukupi rezekinya oleh Allah. Tidak ada yang mati kelaparan. Nah, seperti itu loh. Ya kalau Allah tidak mencukupi rezekinya, semut itu makan dari mana? Seperti itu, kecil sekali. Habis itu masuk ke dalam lubang juga kecil sekali. Dapat makan kecil bisa berhari-hari. Itu semua dari mana? Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bukti bahwa Allah Maha Al-Qawi adalah
Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan tata surya di alam raya ini dan lain sebagainya. Ya, bersama dengan tadi ya, adanya siang malam, adanya gerhana matahari, gerhana bulan. Seperti itu. Selanjutnya cara meneladani apa yang patut kita contoh dari asma Allah Al-Qawi adalah berperilaku sopan. Tidak sombong. Tidak pamer, sama. Pamer itu hampir dengan sombong itu mirip-mirip ya, kakak beradik. Kesombongan itu berawal dari pamer. Apa bahasanya pamer itu? Riya. Tuh. Jadi kalau kita meneladani asma Allah Al-Qawi, sudah sepatutnya kita berperilaku sopan dan tidak sombong di muka bumi ini. Terus selanjutnya asma Allah Al-Hakim. Al-Hakim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Itu artinya. Dibuktikan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Sama, kata kuncinya ada di situ. Dan dialah Allah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dan dialah Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Asma Al-Hakim dalam Al-Quran disebut sebanyak 97 kali. Kemudian bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim diantaranya satu, diciptakannya alam yang luas ini. Itu buktinya. Kemudian diturunkannya wahyu kepada Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul itu memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dibekali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya bahwa Allah itu Al-Hakim. Loh, kalau semua Nabi dan Rasul tidak dibekali wahyu, ya pasti akan sama dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Kemudian para Nabi dan Rasul yang membawa ajaran kepada manusia. Selanjutnya ditetapkannya takdir baik dan buruk atas semua manusia. Itu bentuk kebijaksanaannya Allah. Kalau Allah tidak bijaksana, semua diberi baik, semua diberi cobaan terus. Nah, seperti itu ya. Takdir syarrihi wa khairihi, takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Kemudian bijaksananya lagi terdapat pada Al-Quran surat At-Tin ayat berapa itu? Al-Quran surat At-Tin, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurnanya. Itu bukti bahwa Allah itu Al-Hakim. Kalian baca surat Al-Quran surat At-Tin, buat ini Bazaitun itu loh. Nah itu di situ. Terakhir, cara meneladani asma Al-Hakim adalah apa yang bisa kita contoh dari Allah yang memiliki asma Al-Hakim, yaitu selalu bersikap baik dan pantas dilihat orang. Contoh, kalau kita mau sholat, kan ya tidak mungkin kita pakai kebaya. Kita mau sholat kan tidak mungkin kita pakai celana pendek. Semua ada tempatnya. Misalkan kan mau sekolah, kan tidak mungkin kalian pakai kaos, nah, seperti itu. Terus kemudian pakai apa lagi? Sandal, nah, seperti itu. Ya. Semua ditempatkan pada tempatnya. Lagi, apa contohnya? Mungkin kakekmu, nah, mungkin ya, tidak tahu. Contoh saja, mungkin kakekmu ditanya, "Kong mau kemana Kong?" Mau ke sawah. Lah ke sawah kok pakai sepatu? Itu kan juga tidak bisa menempatkan sesuai kondisinya. Maksudnya seperti itu ya. Bersikap baik dan pantas dilihat orang. Pakai kebaya, baik budal di sawah. Terus selanjutnya memikirkan segala sesuatu sebelum berkata dan berbuat. Jadi semua yang akan kita ucapkan, semua yang akan kita lakukan, dipikir dulu. Ini nanti menyakiti hati orang lain enggak? Ini nanti akan menjerumuskan kita ke perbuatan dosa enggak? Tuh, bukti atau yang patut kita contoh, kita teladani dari asma Al-Hakim. Selanjutnya, Al-Musawwir. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha membentuk rupa. Dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a
wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itu artinya kalian baca ya. Ada kata kuncinya. Selalu saya beri kata kunci, yaitu lafadz yang saya tebali. Itu kata kuncinya. Selanjutnya, bukti bahwa Allah itu al-musawwir, maha pembentuk rupa. Apa buktinya? 1. Diciptakannya makhluk dengan berbagai bentuk dan jenis. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau hewan apa? Ada itik, ada angsa, ada kasuari. Kalau burung ada merpati, ada jalak, ada apa lagi? Banyak sekali jenis. Sama-sama burung padahal. Itu bentuk Allah al-musawwir. Allah memiliki asma al-musawwir. Itu buktinya. Juga ada domba putih, ada kambing hitam. Domba itu yang bulunya putih, ada yang kambing hitam itu juga ada. Ada lagi di Banten itu kambing buat tarung. Kambing kok buat tarung, enggak boleh itu. Namanya beda lagi itu. Terus ada lagi kuda seperti biasa kita lihat kuda. Ada lagi di timur mana itu? NTT itu ada kuda Sumbawa lah, seperti itu kan beda-beda ya. Itu semua bukti nyata bahwa Allah al-musawwir. Kemudian cara meneladani asma Allah al-musawwir adalah dengan senantiasa menjaga kesehatan seperti berolahraga, menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi minimal 2 kali sehari, memotong kuku, rambut. Itu semua bentuk perilaku yang hendaknya kita lakukan sebagai cara meneladani asma Allah al-musawwir. Kita diberi tubuh yang sempurna. Kita diberi rambut yang bagus dari Allah. Ya kita jaga, kita rawat. Agak panjang dipotong. Kuku juga seperti itu. Panjang dipotong. Jangan semua rambutnya tong dua. Sekolah ndak termasuk, ndak tahu cukur rambut. Akhirnya rambutnya panjang, seperti itu. Terus lagi rambutnya diberi warna, lah itu ndak boleh. Nah, tidak sejalan dengan asma Allah al-musawwir. Itu diberi rambut yang bagus, tidak perlu dicat-cat lah. Itu ya. Terakhir, asma al-qadir. Al-qadir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dibuktikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard qadirun wala ayakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi fa abadz-dzalimuna illa kufura. Itu. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya saya beri garis tebal. Kalian lihat, kalian cari sendiri. Itu artinya seperti itu. Juga Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 165. Itu saya garis tebal itu ya, baca sendiri. Kemudian bukti bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Al-Qadir, yaitu takdir manusia seperti kelahiran, kematian, jodoh, dan lain sebagainya. Itu merupakan kuasa Allah. Allah menakdirkan lahir bayi perempuan, lahir bayi laki-laki. Nah, itu bukti nyata bahwa Allah Al-Qadir. Terakhir, cara meneladani asma Allah Al-Qadir, yaitu yang pertama, kita senantiasa memohon hanya kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Perbuatan dosa besar, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan pasti masuk neraka, yaitu menyekutukan Allah. Menyembah, meyakini apa istilahnya ya, kekuatan itu datangnya selain dari Allah. Nah itu namanya menyekutukan Allah. Lebih hebat Pak A, lebih hebat si A, dia bisa ngene lah. Tidak boleh seperti itu ya. Terus kemudian berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Itu semua cara meneladani asma Allah Al-Qadir. Baik, itu materi dari saya tentang asma Allah. Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qadir, Al-Musawwir, apa tadi? Yaitu 4 tadi ya.
Di sini materinya. Bisa kalian download di sini. Seperti itu. Selamat belajar. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat. Bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kelak kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal akhir, di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.